warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to podcast ICBS TV with me Saida Mesyara as the host. And today we have a special guest who are the winner of MTQ Province in West Sumatra last December. Before we start it would be better if we ask the guests to introduce themselves. Hello guys, my name is Khaira Salsabila. I'm from 10th grade Tim Tank class and I'm from ICBS Ummul Qura Complex. I'm Tufatul Aufia from 12th grade IPA Tim Tank in Ummul Qura Complex. I'm Sabita Imtisal Mukhtar. I'm from 11th grade IPC Tim Tank and I'm from ICBS Ummul Qura Complex. Oke, berarti kakak bertiga itu dari Komplek Ummul Qura ya kak? Gitu. Nah, jadi nih kak, kalau boleh tahu sebelumnya, ini kakak bertiga kemarin mewakili kafilah mana nih kak di MTQ Provinsi? Alhamdulillah MTQ kemarin kami telah mewakili Kota Payakumbuh sebagai peserta MFQ di MTQ kali ini. Oh, peserta MFQ ya kak? Oke, nah MFQ ini apa sih kak? Lomba apa sih dia? Kakak bisa tolong jelaskan secara singkat nggak MFQ ini seperti apa lombanya? Apa perbedaan MFQ ini dari cabang-cabang yang lainnya kak? Oke, jadi MFQ itu merupakan singkatan dari Musabaqah Fahmil Quran, yang mana MFQ ini adalah salah satu cabang dari MTQ. Jadi di MFQ ini kami tampil sebagai regu dan soalnya dalam bentuk cerdas cermat kak. Yang mana pembahasan di dalam soalnya itu mencakup hampir semua keilmuan di bidang MTQ seperti tafsir, sambung tahfiz, terjemahan baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, juga pertanyaan seperti bahasa Arab, dan kita juga ada sejarah dan bahkan di dalam sana masuk menyambung hadis kak. Masya Allah. Berarti Fahmil Quran ini gak berfokus dalam satu materi aja ya kak? Kak, banyak. Oh, Fahmil Quran ini sudah mencakup semua cabang-cabang MTQ itu sudah ada di Fahmil seperti itu ya kak ya? Masya Allah. Keren banget kakak kita ini. Kalau boleh sedikit cerita nih kak, seperti apa sih persiapan lomba kakak-kakak kemarin? Itu dari persiapan latihannya atau segala macamnya. Dan kemarin juga Ana sempat nonton nih kak live-nya kakak-kakak kemarin. Itu kakak itu mencet belnya itu cepat banget gitu. Itu gimana sih, apakah itu ada triknya atau memang seperti itu jalannya? Karena soalnya saja belum selesai disebutkan kemarin itu, belum selesai disebutin sama dewan juri, tapi kakak itu udah bisa mencet belnya secara cepat dan menjawabnya secara benar. Nah, itu gimana tuh kak? Nah, untuk persiapan, otomatis setiap pencapaian itu kan ada persiapan nih kak. Ya, benar Jadi kami memang sudah terbiasa dari awal seleksi yang memang betul-betul ketat. Kami memang disiapkan untuk bagaimana dan apa langkah yang seharusnya kami jalani di dalam MFQ ini. Jadi untuk persiapannya tak lepas dari peran ustadz dan ustazah kami dirancang target, dirancang jadwal apa saja yang akan kami jalani dan dipasangkan target, dan di setiap target itu misalnya nih kak diberikan beberapa beberapa makro yang harus diselesaikan dalam durasi waktu yang tertentu, dan ketika kami sudah sampai pada target kami masing-masing, nanti seluruh target-target itu akan diadu dalam suasana eksebisi. Dan terkait dengan kecepatan dan ketangkasan dalam memencet bel, dari awal memang kami sudah dibiasakan oleh ustadz dan ustazah untuk memang betul-betul beradaptasi dengan bel. Bagaimana kami tidak ragu lagi, bagaimana kami ketika mendengar soal memang langsung sudah bersiap-siap mengambil ancang-ancang untuk memencet bel tersebut. Seperti itu. Jadi memang di 1 tahun itu mempersiapkan semuanya ya kak. Oh berarti untuk mencet bel itu nggak ada triknya ternyata ya kak ya. Yang perlu di sana ternyata cuman memang latihan-latihan aja yang banyak. Seperti itu. Oke, kakak kemarin di MTQ Provinsi itu juara berapa sih kak? Alhamdulillah kemarin kami mendapatkan juara 1. Masya Allah, berarti Kota Payakumbuh kemarin di MFQ di Putri itu juara 1 ya kak, Masya Allah. Nah kan kakak udah bisa mendapatkan juara 1 nih kak di satu grup ini. Pasti itu perjalanannya itu panjang banget, persiapan itu banyak banget. Apa sih kak yang membuat kakak-kakak ini atau gini deh kak, pernah nggak sih kak kakak ngerasa
futur atau sedih selama proses ini? Karena pastinya ini prosesnya sangat panjang kan Kak. Pasti Kakak juga udah memiliki target segala macam, dan juga kakak-kakak tetap mengikuti kegiatan-kegiatan asrama. Apakah Kakak pernah merasa futur di saat-saat itu Kak? Kalau futur pasti kami semua pernah, apalagi di tengah banyaknya bahan, juga deadline yang dikasih oleh ustadz-ustazah kami, yang mana itu semua sudah harus bisa diujikan ketika waktunya. Pasti kita merasa jenuh, dan juga ditambah perasaan jenuh itu kita juga disibukkan dengan kegiatan di asrama. Dan juga kita tidak boleh meninggalkan sekolah, kewajiban-kewajiban lainnya seperti tahfiz, dan bahkan ada yang ikut organisasi. Jadi itu kita butuh waktu, dan untuk membangkitkan rasa semangat kita itu kita ingat lagi apa tujuan kita, juga ingat orang tua, guru yang sudah berusaha meluangkan waktunya dalam mendidik. Jadi tinggal beri waktu dan bangkit kembali setelah itu Kak. Kemarin ini kan pasti itu banyak banget suka dukanya di dalam lomba itu kan Kak. Ada nggak Kak satu hal yang kakak-kakak nggak sangka-sangka itu terjadi pada masa itu? Karena pasti prosesnya itu yang panjang banget dan kita nggak tahu ujungnya itu seperti apa. Ada nggak Kak di sela-sela kemarin itu kakak lomba, kakak menemukan suatu hal yang ya Allah ini ternyata jalan terbaiknya, itu ada nggak Kak kemarin gitu? Ada tuh Kak, waktu di sesi kami semifinal Kak. Di situ tuh itu termasuk sesi yang paling menegangkan Kak, karena di situ yang menentukan kita bisa melanjutkan ke babak berikutnya, yaitu final Kak. Nah di situ tuh posisinya grup kami ini sama nilainya dengan grup yang kelompok lainnya. Nah itu di situ tuh terasa banget sama kami tawakal ala Allahnya, terasa banget emang udah berpasrah bangetnya ini. Setelah kami menunggu keputusan juri bagaimana dengan kami yang kelompoknya nilai sama ini, akhirnya keputusan itu diberi satu soal, dan siapa yang bisa merebut satu soal ini maka ia akan bisa melanjutkan ke sesi final, sesi selanjutnya. Di situ kami nggak tahu lagi gimana, udah berpasrah, ya kalau nggak bisa alhamdulillah juga, kalau bisa alhamdulillah. Nah alhamdulillahnya kami bisa menjawab satu soal yang diberikan oleh juri ini. Gitu. Berarti untuk sampai di titik ini itu selalu ada usaha dan doanya ya Kak ya. Karena Ana pernah dengar seperti yang dikatakan oleh orang-orang itu, doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Nah, seperti yang udah kakak-kakak laksanakan ini adalah salah satu bentuk ikhtiarnya kakak-kakak gitu. Kalau boleh tahu, siapa aja sih Kak ustadz-ustazah yang membina perjalanan kakak-kakak menuju MTQ provinsi ini Kak? Kalau dari ustadz dan ustazahnya ada Ustadz Feldi, Ustadz Syukri, Ustadz Azel, Zahtiara, Zahnia, dan masih banyak sosok lain yang memang betul-betul mendukung kami. Dan perlu digarisbawahi bahwa sosok-sosok inilah yang memang betul-betul membimbing kami, memang betul-betul membentuk kami bagaimana sosok kami, bagaimana pribadi kami itu memang memunculkan ilmu-ilmu yang Allah tekankan untuk kami, dan mereka juga lah sosok-sosok yang dari lisannya, dari hatinya memang betul-betul mengalir doa-doa yang ikhlas, dan mungkin itulah yang membuat Allah memang betul-betul ridho kepada kami. Baik bro, Masya Allah. Ternyata banyak juga ya Kak tokoh-tokoh di balik perjuangan kakak-kakak semuanya. Oke. Jadi kan tadi Kak Aufia bilang Kak Aufia sudah menduduki kelas 12. Pasti kakak punya target ke depannya untuk kuliah nih Kak. Kalau boleh tahu apa sih Kak target kakak ke depannya? Insya Allah untuk target kuliah itu Ana stay di Indonesia, dekat. Masya Allah, stay di Indonesia nih Kak. Ya, dekat dengan orang tua Ana. Ini kakak ngambilnya lebih ke umum atau ke agama nih Kak kalau boleh tahu? Insya Allah Ana ambil umum. Masya Allah umum. Nah ternyata nih teman-teman, walaupun lomba MFQ ini di bidang Al-Quran, gak menutup kemungkinan kita bisa ke jalan yang tidak sama dengan itu gitu. Seperti Kak Aufia, ternyata Kak Aufia ngambil jurusannya itu
lebih ke materi yang umum gitu, lebih apa tuh Kak? Kedokteran ya Kak? Insya Allah ya. Masya Allah, kedokteran. Oke. Eh, atau ada mungkin target-target lainnya untuk kuliah gimana Kak? Sekarang lagi dalam proses menyelesaikan dalam tes menyiapkan diri dalam tes yang akan datang. Berarti kalau boleh spill sedikit, Kakak salah satu peserta eligible nggak Kak? Alhamdulillah minggu lalu diumumkan Anda dapat. Masya Allah. Teman-teman kita sama-sama doakan ya. Semoga Kak Ufia bisa lulus di universitas dan di jurusan yang diinginkannya. Amin. Amin. Nah, kalau untuk Khaira dan Sabitah nih, tadi kan katanya kelas 10 dan kelas 11 ya. Pasti targetnya berbeda dengan Kak Ufia. Kalau Kak Ufia kan targetnya udah tinggi banget nih, udah ke kuliah, udah ke jenjang kuliah yang udah nggak di SMA lagi gitu. Nah pasti Khaira dan Sabitah memiliki target tersendiri, mau itu target pribadi ataupun target untuk MFQ ini sendiri. Gimana targetnya untuk generasi-generasi selanjutnya dan untuk ke tahun-tahun berikutnya itu seperti apa? Kalau untuk target dan persiapan mungkin Kak kami insya Allah akan tetap melanjutkan estafet prestasi ini, dan dari persiapannya insya Allah kami akan mematangkan materi atau dari segi hafalan atau dari segi apapun itu, dan untuk melanjutkan estafet ke prestasian ini maka mungkin kami akan mengayomi teman-teman yang lain juga atau memasangkan target untuk mereka yang memang betul-betul memiliki kemampuan dan potensi di MFQ ini. Nah, selain itu Kak, kami juga akan mengevaluasi kembali diri kami, memperbaiki semua apa yang mungkin masih banyak kurangnya dari yang sebelumnya menjadi yang lebih baik, lebih terarah lagi ke depannya. Berarti ada sedikit beban tambahan ya buat teman-teman berdua, karena pastinya menjadi tanggung jawab teman-teman berdua juga untuk generasi-generasi selanjutnya gitu. Dan kita sama-sama berharap ya semoga estafet ini tidak berhenti sampai di teman-teman aja gitu, di kakak berdua. Itu pasti kita berharap generasi selanjutnya juga bisa melanjutkan ini sampai kapanpun itu, sampai Allah izinkan, sampai mana Allah izinkan. Nah, sebelum closing nih Kak ya, ada nggak Kak pesan yang mau disampaikan buat para penonton? Karena pastinya para penonton juga mau nih mendapat juara 1 seperti kakak-kakak, dan insya Allah akan menuju ke tingkat nasional ya Kak ya. Nah, apa sih Kak sedikit pesan dan kesan buat teman-teman yang menonton agar bisa termotivasi, agar bisa menjadi seperti kakak-kakak juga? Untuk pesan mungkin bagi yang menonton, kami ini mungkin dibentuk dari guru-guru hebat, dari lisan-lisan yang ikhlas, dari hati yang memang betul-betul ridho terhadap kami. Jadi pesannya itu teruslah doakan mereka, teruslah sebut nama mereka di dalam setiap sujud kita. Setelah itu ketika kita memang udah betul-betul terjun dalam ilmunya Allah dan kita memang betul-betul ikhlas dibekali dengan seluruh ridhonya Ustadz dan Ustazah, insya Allah semua itu akan Allah mudahkan. Jadi tetaplah berpegang teguh pada talinya Allah, tetap berpegang teguh pada ilmunya Allah, dan tetap berpegang teguh pada ridhonya Ustadz dan Ustazah. Berarti memang peran guru itu sangat penting ya Kak ya, karena kita tidak akan bisa belajar tanpa adanya bimbingan dari seorang guru seperti itu ya Kak ya. Walaupun ini hanya kompetisi, tetapi ada juga tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh terbaik yang ada di balik mereka, seperti itu. Oke, mungkin sekian saja podcast kita pada hari ini, dan sama-sama kita doakan semoga kakak-kakak kita bertiga bisa mewakili Sumatera Barat untuk di tingkat nasional nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga bisa memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama pribadi dan nama sekolah pastinya ya Kak ya, dan nama provinsi Sumatera Barat. Nah gitu yang besarnya tuh. Oke, mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Ana Saida Mesyara pamit undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.